Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan semua di channel kita. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara singkat mengaktifasi Simpel Desa, login dan aktivasi Doku ID. Langkah yang pertama, pastikan datanya sudah terdaftar terlebih dahulu. Caranya bisa ditanyakan ke pihak desa ataupun nanti bisa cek login. Kalau memang tidak bisa login berarti datanya belum diinput. Oke, kemudian yang kedua, pastikan teman-teman sekalian punya jaringan internet, baik itu paket data, wifi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, siapkan nomor HP yang ada di HP teman-teman sekalian ya. Jadi biar nanti ketika waktu verifikasi cepat proses aktivasi. Kemudian kalau tidak hafal silahkan dicatat nomor HP-nya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya siapkan dokumen kependudukan. Saya sarankan siapkan KK sebelum aktivasi ya. Yang pertama di sini di setiap HP itu mesti ada Play Store. Langsung kita klik saja Play Store-nya seperti ini. Kemudian di sini kita klikkan Simpel Desa. Oke, kalau sudah kita cari. Nah, kalau teman-teman belum menginstal di sini pasti ada tulisan install ya. Tapi karena saya sudah menginstal di sini tinggal buka. Jadi kalau teman-teman sekalian belum menginstal di sini install, tunggu sampai proses tulisan install ini berubah menjadi tulisan buka seperti ini ya. Oke, kemudian kita klik buka. Nah, di sini teman-teman itu mesti tampilannya seperti ini kalau pertama kali membuka aplikasi Simpel Desa. Nah, di sini cara loginnya bukan pakai nomor HP, tetapi di sini menggunakan nick yang ada di dokumen kependudukan di KK teman-teman sekalian atau di EKTP. Jadi di sini kalau teman-teman pakai KK, ini di bagian nicknya ya, dituliskan di sini. Nah, kemudian untuk sandi, ini biar sandinya kelihatan, maka silakan diklik ini yang ada gambar matanya. Klik, kemudian masukkan tanggal lahir di sini ya. Jadi sandi umum, sandi defaultnya ini adalah tanggal lahir masing-masing warga. Jadi di sini kita tulis tanggal lahir. Nah, seperti ini. Jadi dia harus terdiri dari 8 digit ya. Sandi di sini harus terdiri dari 8 digit. Oke, kalau sudah kita masuk. Kalau terjadi seperti ini, maka silakan segera lapor ke pemerintah desanya. Jadi kalau misalkan ini sudah dipastikan benar ya, teman-teman. Ini sudah dipastikan benar, kemudian tanggal lahirnya juga sudah dipastikan benar. Kalau muncul seperti ini nick dan kata kunci yang Anda masukkan tidak sesuai, ini tidak usah khawatir. Jadi tinggal teman-teman lapor saja langsung ke pemerintah desanya, cari operatornya atau menghubungi siapa. Nanti biar dari pihak desa yang memperbaiki. Ceritanya sudah selesai diperbaiki ya. Ini sudah ada laporan dari pemerintah desa bahwasanya datanya sudah diperbaiki. Kemudian kita masukkan kembali nicknya. Kalau sudah selesai kita klik masuk. Langkah yang pertama kalau berhasil itu pasti muncul seperti ini ya, verifikasi nomor HP. Jadi klik konfirmasi. Nah, kemudian silahkan masukkan nomor HP yang sudah disiapkan ya. Nomor HP yang ada di HP ini ya, yang aktif. Oke, kita lanjut. Kalau sudah dimasukkan, maka kode OTP akan masuk ke sini ke HP-nya. Nah, seperti ini kita buka ya. Nah, kita buka, kita masukkan yang dari Simpel Desa. Jadi kode verifikasi ini bersifat rahasia, jangan informasikan ke siapapun. Kita masukkan ya. Nah, kalau sudah, nah dia akan secara otomatis login. Jadi kalau sudah berhasil seperti ini, warga sudah bisa mendapatkan informasi atau warga sudah berhak untuk menginput kejadian-kejadian atau apapun yang ingin disampaikan di sini. Bagian beranda, kemudian ini ada berita, kemudian ada info, kemudian ada lapor, kemudian ada surat,
kemudian ada e-bisnis. Bagi warga yang pertama kali aktif, di bagian e-bisnisnya ini mesti muncul aktivasi. Ini perlu diaktifasi agar supaya doku ID-nya ini muncul. Nah, kemudian bagaimana cara aktivasi? Pertama, kita klik yang ini ya, yang gambar kepala ini di pojok bagian kanan atas. Ini kita klik, maka akan muncul seperti ini di bagian profile. Dia akan muncul namanya, kemudian nomor NIK-nya, kemudian pekerjaannya itu akan muncul di sini di profile. Nah, di doku ID-nya ini masih belum aktif. Bagaimana caranya? Kita langsung saja klik aktivasi. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk membuat PIN. Jadi kita langsung saja tambahkan PIN. Nah, saya sarankan di sini agar supaya teman-teman ini tidak sampai lupa, saya sarankan itu silahkan memakai 6 digit tanggal lahirnya ya. Contoh di sini. Kalau misalkan di sini pakai tanggal lahirnya, silahkan yang tahunnya itu ambil paling belakang saja. Kita lanjut. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik saja. Nah, di sini teman-teman sekalian diminta untuk registrasi dulu. Jadi silakan dimasukkan namanya, nama asli sesuai dengan yang ada di dokumen kependudukannya. Kemudian nomor telepon tadi yang sudah dimasukkan ya, nomor teleponnya. Jadi saya pastikan di sini di nomor HP, silakan diperhatikan. Di sini satu nomor HP itu akan terdaftar sebagai pemilik satu orang. Jadi satu nomor HP tidak bisa digunakan lebih dari satu orang. Jadi satu nomor HP untuk satu orang di sini ya. Nah, kemudian kita masukkan email. Nah, di sini di email itu kita masukkan email yang ada di HP-nya. Biasanya ada di Play Store-nya. Caranya melihatnya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke tanggal lahir. Nah, di tanggal lahir biar cepat, kita klik yang pojok ini, yang tahun ya. Yang ada tahun. Tahunnya kita klik, tahun, kemudian kita cari, kita kelahiran tahun berapa. Kemudian di sini kita pilih, ini digeser ya. Kemudian kita klik di tanggal berapa kita, kelahiran tanggal berapa. Sini. Kalau sudah, klik setel. Nah, kemudian pilih jenis kelamin, kemudian ini dicentang, kemudian saya bukan robot ini juga dicentang ya. Nah, setelah dicentang kita disuruh memilih. Nah, caranya memilih kita dibaca ini ya, pilih semua gambar yang memuat traktor. Jadi kita cari gambar yang memuat traktor. Kalau misalkan kita tidak tahu, ini bisa klik refresh ini yang ada gambar di bawah pojok bagian bawah ini ya. Kita klik lagi. Nah, dia akan berubah. Pilih semua gambar yang memuat cerobong asap. Nah, ini. Jadi kita pilih saja. Kalau sudah kita verifikasi. Nah, kalau berhasil dia akan mencentang seperti ini ya. Oke. Kemudian kita klik lanjut. Nah, dia akan memproses. Oke, nah setelah itu kita diminta untuk membuat PIN kembali di sini. Kita buka saja di sini PIN-nya. Nah, saran saya tetap di sini di PIN kita dianjurkan untuk membuat PIN dulu pakai tanggal lahirnya ya. Kalau saya sarankan. Di sini bebas mau buat PIN pakai angka berapapun, itu terserah teman-teman. Tapi kalau untuk defaultnya biar tidak lupa, saya sarankan pakai tanggal lahirnya saja biar mudah diingat ya. Nah, kalau sudah diisi dibuat PIN-nya, kita klik kirim. Maka kita akan mendapatkan kode verifikasi. Nah, seperti ini. Klik kode verifikasi ini. Nah, kemudian kita masukkan yang ini ya. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, berarti kita sudah selesai. Nah, ya, jadi aplikasi akan langsung secara otomatis kembali ke halaman beranda. Kemudian kita cek apakah sudah berhasil atau belum. Kalau seperti ini, tidak usah khawatir ya kawan-kawan. Kalau sudah berhasil seperti tadi, kita klik. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini sudah berubah. Kita cek lagi di sini. Ini sudah berubah dan ini nomor doku ID-nya sudah muncul.
Kalau sudah seperti ini sudah berhasil ya kawan-kawan. Jadi kita sudah menggunakan Simple Desa full versi istilahnya. Ini sudah full menggunakannya. Nah, setelah aktif seperti ini, maksud dari aktifnya Doku ID ini adalah merupakan tempat saldo ya. Ini tempat saldo agar kita itu bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada di bagian e-bisnis ini ya. Jadi kita bisa bertransaksi di sini. Kalau di sini belum muncul seperti ini, maka kita itu kalau mau bertransaksi tidak bisa karena di sini belum aktif. Saran saya di sini harus diaktifkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah aktif seperti ini, kita itu agar supaya bisa bertransaksi, kita harus isi saldo dulu, top up Doku. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya seperti ini, cara top up-nya. Silahkan kalau mau mengikuti seperti ini juga bisa klik top up, kemudian top up saldo. Nah, di sini ada pilihan mau ke ATM, kemudian terbanking dan sebagainya. Nah, di sini yang tersedia atau terlayani oleh pemerintah desa adalah lewat Mitra BUMDes. Silahkan cari Mitra BUMDes terdekat yang ada di setiap dusun, yang ada di setiap RT, yang ada di wilayah teman-teman. Jadi kalau sudah ketemu Mitra BUMDes tokonya atau siapa yang ditunjuk sebagai Mitra BUMDes, silahkan datang, kemudian ke Mitra BUMDes yang bersangkutan, silahkan sebutkan ini mau top up saldo, sebutkan yang nomor 2 ini. Doku ID-nya sebutkan, atau menggunakan cara ini. Kalau sudah berhasil kan ada di tampilan beranda, jadi langsung klik aja yang profile, kemudian ini langsung dibaca satu yang Doku ID ini ya, ini yang dibacakan ke mitra tadi untuk mengisi. Nah, setelah ini ada saldonya ya, setelah ini ada saldonya, apa saja yang bisa digunakan di sini? Pertama, teman-teman itu bisa berbelanja di pasar desa. Kemudian kalau di grosir ini sudah bisa transaksi secara online. Misalkan mau beli bahan pokok di sini, kemudian mau beli minyak goreng, kita klik beli langsung. Kita klik beli, kemudian setelah itu check out ini ke keranjang. Nah, ini misalkan tidak jadi, misalkan kita hapus. Oke. Kemudian misalkan ini tidak jadi, kita hapus. Nah, misalkan ini yang minyak goreng jadi, langsung kita klik selanjutnya, kita pilih pembayaran tadi. Nah, disinilah fungsinya Doku Wallet atau Doku ID itu. Kita klik yang ini. Kalau di sini ada saldonya, kita klik yang di sini ya. Nah, seperti ini, kita klik di sini kemudian pilih. Nah, kalau misalkan saldonya tidak cukup, ini tidak bisa langsung lanjut. Selanjutnya bisa digunakan di bagian pembayaran. Kita klik pembayaran. Ini ada pulsa, ada paket, ada listrik, misalkan ada IndiHome. Misalkan teman-teman mau beli pulsa, silahkan klik pulsa. Klik sendiri, misalkan mau beli paket data juga bisa. Misalkan saya contohkan dulu ya bagaimana caranya. Kita klik dulu yang lengkap nomornya. Caranya misalkan mau beli 3.000 contoh, diklik selanjutnya, kemudian ini diisi metode pembayarannya, pilih yang tadi yang Doku Wallet, kita klik kemudian pilih. Nah, kalau di sini tidak cukup, ini tidak bisa lanjut, kita misalkan contoh ya, ini klik lanjut. Nah, pin yang pertama kali ini adalah pin yang tadi dibuat, yang pertama tadi dibuat. Di sini kalau ini misalkan tadi yang dibuat itu adalah, oke, kita lanjut. Nah, langsung di sini balance Anda tidak cukup, ini karena saldonya tidak cukup. Jadi seperti itu. Jadi PIN yang dibuat di awal itu fungsinya tadi. Kalau kita mau melanjutkan, kita diminta untuk memasukkan 6 digit PIN yang sudah dibuat tadi ya. Sekian dulu tutorial atau informasi sharing dari saya. Jadi semoga ada manfaatnya. Jangan lupa pada teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi atau sharing video selanjutnya dari saya. Dan bagi teman-teman yang mau sharing-sharing atau tanya-tanya, bisa juga ini media sosial saya, bisa chat-chat atau inbox, silahkan. Jadi sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sukses semua kawan-kawan dimanapun Anda berada. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.